lagunya dari film Pocahontas. Uh, Kayaknya betul ingat tuh. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he grinned? Color of the Wind. Color of the Wind. Perkenalkan, nama saya Didrian Traitomaswa. You may call me Day. Saat ini, I currently stay di Jakarta untuk preparation untuk S2. Kebetulan kemarin dapat LPDP. Jadi, sementara menanti LOE, jadi semoga dapat LOE-nya, tapi juga sementara mengerjakan beberapa proyek dari beasiswa yang pernah didapatkan di 60, beasiswa Jarum Beasiswa Plus, sama Excel Future Leaders. Kebetulan ada proyek-proyek alumni yang harus dikerjakan, jadi untuk sementara stay di sini sebagai alumni yang berbakti bagi program beasiswa yang pernah didapatkan. Kalau perbandingannya, sejujurnya di Ambon, bahagianya adalah masih melihat kehijauan langit yang cerah, dan juga mungkin masih bisa melihat bintang ya. Kalau di sini mungkin problematika pertamanya adalah polusi, dan yang kedua mungkin karena padat penduduk, jadi kadang situasinya benar-benar bisa melihat polusi di langit, apalagi kalau cuma naik sekitar 6-7 lantai itu sudah bisa melihat polusi yang begitu banyak di sini. Yang tapi bersyukurnya adalah masih ada momen di mana masih bisa melihat langit biru, berarti polusinya sementara oke. Nggak terlalu heboh kayak yang mungkin masih bisa dilihat penampakannya. Tapi terkadang juga sedikit padat penduduk mungkin, jadi polusinya banyak. Tapi mungkin permasalahan satu yang sama dengan Diamond adalah polusi di laut, di mana masih ada sampah. Tapi mungkin di sini lebih worst-nya adalah kadang daerah perairan kayak misalkan sungai, danau, atau bahkan laut sekalipun sampai bisa berbau kalau kita lewat. Jadi apalagi kalau kayak daerah yang memang tidak terjamah untuk dibersihkan atau emang difokuskan untuk penjagaan lingkungannya, it's kind of stinky dan agak mengkhawatirkan sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mau dibilang, ini pernah ditanya juga sama beberapa ketika wawancara untuk program-program beasiswa, ditanyakan, are you a nation kid or a local kid? Untuk saya secara pribadi akan menjawab nation, karena kebanyakan berkiprah di kancah secara nasional. Kalau lokal mungkin ada beberapa kali. Jadi pada akhirnya mengerti bahwa ada masa di mana karena kita sudah sering berkiprah di luar, terkadang cara pandang kita mungkin tidak terlalu sama dengan orang-orang di lokal. Karena terkadang ketika kita mencoba untuk memberikan satu perubahan, mungkin bisa jadi perubahan yang kita maksudkan itu baik, tapi mungkin belum bisa diterima secara langsung. Itu butuh proses yang bertahap, entah dari secara penerimaan secara moralnya maupun secara masyarakat secara keseluruhan untuk menerima perubahan itu tidak semudah memberikan telapak tangan kan. Jadi mungkin karena mereka mungkin sudah punya pola pikir yang sedikit berbeda dengan orang-orang dari kampung halamannya sendiri, jadi mereka berpikir bahwa alangkah baiknya mereka menjadi berkat di tempat lain, tapi bukan berarti mereka mungkin melupakan daerah tinggalnya, mungkin mereka melakukan perubahan dengan cara mereka sendiri. Jadi menunjukkan representasi diri mereka bahwa mereka orang Ambon yang bisa berkiprah juga secara kancah nasional. Itu juga sebenarnya jadi sebenarnya mungkin kita melihat bahwa harusnya mereka melakukan perubahan yang nyata di daerah masing-masing, tapi tanpa kita sadari ketika ada representasi orang-orang kita di luar, itu juga sebenarnya mengharumkan nama daerah sendiri juga yang sebenarnya harus di consider sebagai bentuk dari perubahan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa.
kalau dari berhubung background tadi S1-nya hukum, sempat bahas juga dengan beberapa dosen bahwa permasalahan kita di Indonesia adalah aturan di Indonesia belum mencakup tentang kesehatan lingkungan yang pada dasarnya secara internasional, hukum internasional itu banyak teramat sangat berfokus terhadap ketika mengeluarkan izin, misalkan pembangunan atau izin tentang melakukan penangkapan ikan sekalipun, itu harus dikonsider tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Tapi ternyata di Indonesia hal itu masih belum menjadi sesuatu yang priority. Makanya kita mungkin melakukan rekonstruksi, melakukan perubahan secara tata ruang dan juga tata letak dari kota maupun negara secara keseluruhan, kadang tidak dipikir tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Makanya kadang kalau kita lihat kan banyak pembuangan sampah sembarangan masih menjadi sesuatu hal yang biasa di Indonesia. Jadi yang mungkin hal yang pertama dilakukan adalah aturan yang jelas supaya orang-orang tahu, oh ternyata ada aturan nih. Kalau ada aturan berarti kita tidak bisa melanggarnya. Terus yang kedua mungkin adalah mungkin kita bisa mengadopsi beberapa cara negara-negara luar dalam memfilter sampah-sampah, misalkan sistem saringan air atau sistem pembuangan akhir, agar tidak berakhir di laut itu berujung dengan pembuangan tempat sampah terakhirnya malah di laut. Jadi mungkin kayak misalkan kayak di Jepang kan, kalau kita lihat ada proses di mana mereka melakukan filterisasi terhadap air, bahkan mereka pun melakukan cara untuk bisa menggunakan air secara berulang, karena ada sistem filter itu yang sampai 10 kali pun sampai akhirnya mendapatkan air yang jernih. Jadi makanya padahal Jepang itu mungkin negara kecil, tapi mereka bisa untuk menjaga kesehatan negaranya sendiri, dan harusnya kita juga sebagai Indonesia memang negara kepulauan, apalagi daerah yang konsumsinya banyak juga dengan air, harusnya memikirkan semua hal itu secara matang supaya di masa depan anak cucu nanti bisa menikmati keindahan alam itu sendiri. Film yang ada value tentang lingkungan ini mungkin sih paling ingat karena ada salah satu lagunya Michael Jackson, Childhood. Itu jadi salah satu soundtrack dari film itu. Have you seen my childhood? Film Free Willy 1980-an lah film itu. Tapi kebetulan sempat nonton pas di HBO keluar. Free Willy itu tentang penjagaan konservasi paus dengan manusia yang masih suka tangkap biota laut dengan sembarangan segala macamnya. Agak ngena karena mungkin hubungan antara si anak kecil yang tokoh utamanya, anak cowok, sama si pausnya itu sangat dekat, dan malah si anak kecil ini sadar tentang kesehatan lingkungan lebih daripada orang dewasa yang mungkin lebih eager dengan ego mereka dan juga hasrat untuk eksploitasi berlebihan. Jadi kayak it can make you cry karena mungkin benar-benar ngena bahwa anak kecil pun masih bisa mengajarkan untuk menjaga kesehatan laut jauh lebih baik dibandingkan orang dewasa itu sendiri. Lagunya Michael Jackson, aduh lupa judulnya. What about sunshine, what about rain? Sama lagunya Earth Song. Earth Song sama lagunya. Jadi Earth Song dari Michael Jackson, sama ada satu lagi lagunya dari film Pocahontas. Can you betul nggak tuh? Color of the Wind. Color of the Wind. Jadi lagu Color of the Wind dari film Pocahontas. Itu, dua lagu itu the best. Jadi pohon trembesi. Kebetulan dulu waktu zaman jadi award di
beasiswa Jarum Plus, ternyata program bakti lingkungannya Jarum itu menanam pohon terumbu besi dari Pulau Merak sampai Pulau Banyuwangi. Jadi kayak ternyata itu juga membantu untuk menekan lapisan ozon. Terumbu besi itu adalah salah satu pohon yang membantu lingkungan dalam hal itu. Jadi dan juga pohonnya besar, kuat, dan menyerap air dan bantu lingkungan secara keseluruhan. Jadi ya mau jadi terumbu besi aja deh, gede soalnya. Dan memberi, jadi kayak seakan terumbu besi itu seperti pohon yang terberkati untuk bisa memberkati. Jadi Wes. mau jadi pohon terumbu besi aja.